Itu seorang ibu, dia mengutarakan amarahnya kepada anaknya itu dengan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan sampai dengan mengeluarkan kata-kata yang binatang dan juga sumpah serapah. Yang pernah nggak kalau misalkan ibu itu marah, sampai marahnya itu nggak cuman ngatain tapi juga sampai misal mukul atau kayak gimana, pernah nggak? Pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Umsa TV semuanya. Bertemu lagi di segmen Cerita Kita Umsa. Kali ini Umsa akan mengisahkan tentang anak-anak ya, kakak beradik, dia itu yang mendapatkan bulian. Mendapatkan bulian bukan dari orang lain, melainkan dari ibunya sendiri. Jadi ibunya itu sering kali ya, hampir tiap hari itu membuli mereka dengan kata-kata yang begitu kasar. Dengan adanya kata-kata kasar yang kebun binatang. Misalkan, dasar kamu itu binatang ini, ya kan? Misal, dasar kamu itu anak binatang ini, gitu. Setelah saya menonton kajian Ustadz Muhammad Faizar ya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Beliau menyebutkan bahwa adanya fenomena ya di IG itu ada grup ya, bahwa di situ tuh anak-anak, sekumpulan anak-anak yang kecewa terhadap orang tuanya karena orang tuanya itu suka membuli mereka. Jadi ini sangat miris sekali ya, ayah bunda, kita sebagai orang tua itu sangat miris sekali adanya fenomena tersebut, bahwa ketika mereka itu tidak dihargai di dalam keluarga oleh orang tuanya sendiri, oleh ayah, oleh ibunya sendiri, dia larinya kemana? Larinya keluar ke sosial media, dia mencurahkan segala isi hatinya. Dan bisa jadi ya, salah satu faktor penyimpangan sosial, salah satu faktor kenakalan remaja itu dipicu dari ketidaknyamanan atau sikap-sikap yang buruk dari orang tua terhadap anaknya. Dan ada juga fenomena yang mungkin terjadi kalau misalkan anak-anak itu yang menitipkan orang tuanya yang sudah lanjut usia itu ke panti jompo. Bisa jadi itu adalah karena dulunya mereka itu diperlakukan yang tidak baik oleh orang tuanya. Jadi mereka merasa kecewa, sakit hati ya, sampai tertanam tuh di dalam diri dan pikiran mereka, di dalam hati dan pikiran mereka. Jadi ketika orang tua itu sudah lanjut usia, justru mereka tidak mau merawatnya, justru dititipkan kepada panti. Gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita tanya ya sama adik-adik ini. Pada keadaan apa gitu? Ibu kamu itu misal marah-marah gitu sama kamu. Ibu suka marahin, suka ngata-ngatain juga. Juga apa ya, suka marahin. Kalau nggak mau ngerjain PR suka dimarahin. Kalau main nggak pulang dicariin terus dimarahin. Oh, dimarahin. Tapi sekedar cuman maksudnya ngomong kasar gitu aja ya. Ngata-ngatain. Kebun binatang keluar gitu ya. Kebun binatang gitu ya. Sampai mereka itu pernah dikata-katain itu kebun binatang itu keluar semua omongan kebun binatang. Jadi itu seorang ibu kepada anaknya ya, meskipun anaknya nakal, misal anaknya berbuat salah gitu kan, itu seorang ibu, dia mengutarakan amarahnya kepada anaknya itu dengan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan sampai dengan mengeluarkan kata-kata yang binatang dan juga sumpah serapah yang benar-benar kata yang kasar seperti itu. Nah, terus kalau misalkan adiknya sendiri nih gimana? Sama atau beda nih? Mbaknya sama adiknya nih sama apa beda? Kalau misalkan nggak ngerjain PR atau berbuat salah, main kayak gitu, sama nggak? Dimarahin Kalau juga? kalau nggak mau ngerjain PR dimarahin. Sama biasanya kalau habis pulang sekolah, kalau habis main HP gitu, terus dimarahin. Ya.
Pernah nggak kalau misalkan ibu itu marah, sampai marahnya itu nggak cuma ngatain, tapi juga sampai misal mukul atau kayak gimana, pernah nggak? Pernah. Oh gitu, pernah ya? Dipukul gimana itu? Pakai tangan aja atau kayak gimana? Pakai tangan sama dicubit. Oh gitu, nggak pakai alat-alat lain kayak gitu juga kan? Enggak. Nggak. Dipukulnya gimana? Yang di sini sama dicubit yang di sini. Oh gitu, sama juga adiknya? Oh kayak gitu ya. Iya. Nah kalau misalkan ayah sendiri nih, kalau ayahnya nih galak nggak? Enggak. Kalau ayahnya pernah nggak kalau misal kalian nggak ngerjain PR atau nakal atau kayak gimana, itu pernah dimarahin nggak sama ayah? Kalau nggak ngerjain PR cuman dibilangin doang. Cuma dibilangin ya, nggak dimarahin kayak gitu, nggak kayak ibu ya kalau ngata-ngatain kayak gitu ya. Terus perasaannya gimana sih gitu? Sebagai seorang anak kita itu misal kayaknya tuh salahnya cuman sepele ya, kita nggak terlalu berbuat salah yang kayak gimana, tapi ibu itu sampai marahin kita tuh sampai segitunya, sampai ngata-ngatain yang kasar kayak gitu tuh, perasaannya kayak gimana? Perasaannya sedih. Rasa kayak bukan anak. Ya, pernah kayak gitu, pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah. Gitu ya, kayak mungkin anak tiri atau kayak gimana, atau anak nemu gitu ya. Bisa kita jadikan pelajaran ya, kita selaku orang tua ya, saya sendiri, bahwa sesungguhnya ketika dalam keadaan marah, ketika anak itu berbuat salah, sesalah apapun ya, jangan sampai kita itu mengeluarkan kata-kata yang kasar, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata sumpah serapah ya, sumpah-sumpah yang tidak baik kepada anak kita. Bullying yang sangat menohok atau sangat menyakitkan itu datangnya bukan dari orang lain, justru adalah datang dari pelaku orang tua atau bahkan ibu sendiri ya. Itu sangat menyakitkan anak-anak ya. Padahal seharusnya kita selaku orang tua, terutama ibu, seharusnya sangat berhati-hati dengan perkataan terhadap anak, karena doa yang dikabulkan oleh Allah salah satunya adalah doa seorang ibu terhadap anaknya, entah itu doa yang baik-baik atau juga doa yang buruk. Jadi kita harus berhati-hati ya selaku seorang ibu. Nah, kalau misalkan kita berkata yang tidak baik dan terjadi ya, dengan izin Allah ya, Allah mengabulkan itu terjadi kepada anak kita, terus siapa yang rugi? Bukan orang lain, bukan, tapi kita sendiri selaku orang tua, selaku ibu. Kita sudah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah, menyusuinya dengan susah payah. Terus ketika anak kita itu berbuat salah, kita menyumpahinya dengan sumpahan yang tidak baik, dan itu berlaku ya, Allah kabulkan itu dan dia menjadi celaka, tidak baik. Siapa yang rugi? Kita sendiri ya, selaku orang tua, kita sebagai ibu. Kalau misalkan kita mengucapkan sumpah serapah kepada anak kita itu tentang kebaikan, anak kita menjadi baik, anak kita menjadi sukses, siapa yang bahagia? Kita selaku orang tua. Yuk ayah, bunda ya, saya juga ya, ini mengajak diri saya sendiri ya, selaku orang tua semuanya, mari kita berusaha untuk mengontrol emosi kita ketika anak kita itu berbuat salah. Itu tarik nafas dan banyak-banyaklah istighfar, dan sumpahilah mereka dengan sumpahan yang baik kalau kita mau menyumpahi. Sekian dulu cerita kita kali ini, semoga ada ibroh atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah mereka berdua ya. Sampai bertemu lagi dengan Umsa di segmen cerita kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.